Ya, oke, saya mulai ya. Jadi kuliah pada siang hari ini adalah pencabutan gigi pada pasien dengan kelainan kardiovaskular. Nah, sama seperti penyakit-penyakit kompromis lainnya. Jadi untuk penyakit kardiovaskular itu juga membutuhkan modifikasi dental. Otomatis pencabutan gigi pada pasien dengan kondisi sistemik itu berbeda dengan pasien tanpa kondisi sistemik. Nah, kenapa kuliah ini penting? Karena praktek kedokteran gigi saat ini dengan 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu itu berbeda. Itu apa yang menyebabkan perbedaan? Karena kemajuan dari ilmu kedokteran sendiri ya, itu bisa membuat pasien itu hidup lebih lama dan bisa menerima tindakan medis itu lebih banyak. Contohnya, misal pasien dengan kelainan jantung. Pada zaman dulu mungkin orang sakit jantung itu usia harapan hidupnya itu sudah tipis ya. Mungkin usia 60 tahun, usia 50 tahun, itu mungkin uh, sudah banyak yang bisa meninggal di usia segitu dengan penyakit jantung. Tetapi dengan kemajuan sekarang, dengan adanya ring jantung, dengan obat-obatan untuk penyakit jantung, dengan adanya pacemaker, itu membuat pasien-pasien dengan kondisi kelainan jantung itu bisa hidup lebih lama, bisa sampai 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, begitu. Nah, sehingga ini juga harus diikuti dengan kemampuan dokter gigi untuk mengimbangi kemajuan tersebut. Dokter gigi harus mampu melayani pasien-pasien dengan kompromis medis seperti itu. Nah, contoh-contohnya seperti kerusakan katup jantung, sekarang sudah bisa diganti secara bedah. Kemudian adanya arteri koroner. Arteri koroner itu pembuluh darah yang memberi nutrisi jantung, yang menafkahi jantung lah. Itu kalau ada penyumbatan sudah bisa dibuat bypass atau bisa dibuka lagi dengan stent. Jadi pembuluh darah yang sudah menyempit itu bisa dibuka lagi. Nah, kemudian kegagalan ginjal, kegagalan organ lain seperti ginjal, hati, itu sudah bisa dilakukan transplantasi. Kemudian adanya hipertensi ya, hipertensi maupun diabetes mellitus. Sekarang itu pasien-pasien dengan hipertensi dan diabetes mellitus punya usia harapan hidup yang hampir sama dengan pasien-pasien dengan tanpa penyakit sistemik. Itu sehingga itu nanti bisa menimbulkan resiko apabila pasien-pasien tersebut datang ke dokter gigi. Nah, kemudian maka dari itu dokter gigi, walaupun kita itu merawat gigi, kita harus punya pengetahuan tentang kondisi-kondisi medis, tidak hanya fokus pada gigi maupun rongga mulut saja, tapi juga pada medical condition-nya. Nah, itu yang disebut dengan modifikasi. Jadi ada kalanya dokter gigi itu perlu melakukan modifikasi pada perawatannya untuk merawat pasien-pasien dengan kompromis medis. Apabila dokter gigi tidak menguasai atau gagal melakukan modifikasi treatment, itu akibatnya adalah kegagalan pada perawatan, bahkan bisa menimbulkan konsekuensi klinis yang serius, bahkan bisa meninggal. Apalagi yang kita pelajari ini berhubungan dengan jantung ya. Jantung itu adalah organ vitalnya manusia, sama seperti otak. Ginjal yang rusak, ginjal yang tinggal satu, itu masih bisa hidup. Hati yang rusak tinggal setengah masih bisa hidup. Paru-paru tinggal setengah masih bisa hidup. Tapi kalau jantung itu cuma satu dan vital, jantung dan otak ya. Jadi begitu rusak, ya udah itu akan menimbulkan konsekuensi yang serius. Nah, kunci kesuksesan dari manajemen dental itu adalah evaluasi. Jadi dokter gigi harus bisa mengevaluasi pasien itu bagaimana resikonya. Saya akan melakukan tindakan A, pasien dengan kompromis B, resikonya apa? Gitu. Kemudian prosedur yang terorganisir, yang terencana, itu bisa meningkatkan keselamatan pasien. Kemudian untungnya perawatan dental yang kita lakukan. Apakah
keuntungan yang didapatkan pasien dengan kerugiannya itu apakah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Jadi itu banyak modifikasi-modifikasi yang harus kita lakukan. Contohnya misal ada suatu gigi yang sudah karies luas. Nah, ini kalau ini indikasinya bisa dicabut, bisa juga dilakukan PSA. Mungkin kondisinya 50-50. Kalau PSA itu mungkin tingkat keberhasilannya minimal. Tapi untuk segi keamanan pasien lebih aman. Atau ini memang benar-benar harus dicabut. Kalau nanti di PSA, paling nggak nyampe 6 bulan juga sudah fail. Jadi harus dicabut dengan modifikasi-modifikasi yang perlu dilakukan. Contoh-contohnya seperti itu. Nah, yang perlu dipelajari oleh seorang dokter gigi, kalian sebagai calon dokter gigi ya, itu adalah bagaimana kita mengetahui riwayat medis dari pasien, obat-obatan yang digunakan oleh pasien, tanda dan gejala penyakit medis. Kita tidak perlu sampai bisa mendiagnosis atau bisa mentreatment kondisi kelainan jantungnya, tetapi paling tidak dokter gigi harus punya kemampuan untuk mengetahui, mencurigai, paling tidak mencurigai adanya tanda dan gejala yang ada pada pasien. Kemudian yang terakhir adalah laboratori tes. Tes lab apa yang perlu kita lakukan apabila ada pasien dengan kompromis medis tertentu. Contohnya pada kuliah ini adalah penyakit kardiovaskular. Tes-tesnya apa saja. Kemudian konsultasi medis, bagaimana kita membutuhkan perawatan kolaborasi dengan dokter spesialis yang lain, seperti spesialis jantung, pembuluh darah kalau di sini ya. Nah, ini rangkuman, jadi ada untuk mudahkan, ada A, B, C, D, E, F. Nanti ini akan, setiap kondisi akan berbeda-beda ya, dari antibiotik, analgesik, anestesi, lain-lainnya. Nanti akan kita bahas lebih detail di selanjutnya. Nah, penyakit-penyakit jantung yang sering itu ada 4 ya. Yang pertama infective endocarditis, yang kedua MI, myocardial infarction, yang ketiga angina pectoris, yang keempat heart attack. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Ini yang cukup paling sering. Mungkin nanti Dokter Dewa yang akan lebih menjelaskan tentang penyakit-penyakit ini. Nanti kalau saya bagaimana modifikasi detailnya. Nah, ini ya sudah banyak jurnal-jurnal, banyak juga dokter-dokter yang menuduh bahwa penyebab infektif endokarditis itu adalah dari dental treatment, dari perawatan gigi itu yang menyebabkan infektif dental treatment. Jadi dianggap bakterimia itu dihasilkan dari prosedur gigi dari pasien dengan faktor predisposisi kelainan jantung. Jadi kalau pada pasien-pasien yang dengan kelainan jantung, dia memang punya resiko bakterimia apabila mendapat perawatan dental. Bakterimia itu apa? Bakterimia itu adalah bakteri dari lokal, dari area rongga mulut, contohnya, itu beredar ke sistemik. Gitu. Jadi misal di rongga mulut ada Streptococcus mutans. Nah, ternyata di sistemik itu ada beredar Streptococcus mutan dari rongga mulut. Itu yang disebut namanya bakterimia. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Nah, yang paling penting untuk pada pasien dengan kelainan jantung, modifikasi dental yang nomor 1, yang paling utama itu adalah kesehatan rongga mulut. Nanti kalau kalian jadi dokter gigi maupun jadi koas ya, kalau ada pasien dengan kondisi kelainan jantung, sebelum kalian melakukan tindakan bedah terutama ya, padahal semua tindakan itu juga perlu. Oral hygiene itu harus dijaga terlebih dahulu. Sebelum melakukan tindakan bedah, bersih karang gigi itu perlu. Kalian evaluasi oral hygiene pasien bagaimana, pola cara menjaganya bagaimana, gosok gigi, penggunaan obat kumur bagaimana, itu harus diantisipasi terlebih dahulu sebelum mengantisipasi kegawat daruratan yang lain. Nah, kemudian antibiotik profilaksis. Mungkin dulu saya juga mengajar infeksi ya, jadi mungkin sudah pernah saya singgung apa itu antibiotik profilaksis.
Antibiotik profilaksis itu adalah antibiotik yang diberikan sebelum tindakan. Jadi kalau pada pasien normal, pasien biasa, pasien sehat, kita lakukan tindakan, baru setelah itu kita kasih antibiotik. Nah, tapi kalau profilaksis, sebelum kita melakukan tindakan, kita sudah berikan antibiotik terlebih dahulu. Ini hanya keguyon saja ya, kalau misal ada pasien, ada infektif endokarditis. Apa itu infektif endokarditis? Ya, itu ada vegetasi di jantungmu. Nah, terus pasiennya mengira bahwa di situ ada sayuran, vegetables. Gitu. Jadi infektif endokarditis itu adalah adanya bakteri-bakteri atau flora atau bakteri yang seharusnya tidak berada di jantung itu ada di jantung. Nah, kemudian ini bakteremia itu sebenarnya itu tidak hanya terjadi karena tindakan kedokteran gigi saja. Jadi bahkan ini kalau yang di pencabutan gigi, bedah, scaling, pembersihan gigi, pemasangan rubber dam, endodontik itu bisa menyebabkan bakteremia. Tetapi ternyata sikat gigi, penggunaan flossing, penggunaan tusuk gigi, irigasi, mengunyah makanan itu juga ternyata bisa menyebabkan bakteremia. Jadi ternyata ditemukan juga pasien-pasien yang bakteremia, tapi ternyata dia belum pernah melakukan perawatan kedokteran gigi. Nah, ternyata hal-hal sehari-hari yang dilakukan saja itu bisa menyebabkan bakteremia. Itulah pentingnya kenapa kita harus mengontrol oral hygiene pasien terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya bakteremia. Wajib dan harus ya itu ya. Nah, ini tindakan-tindakan apa saja yang direkomendasikan menggunakan profilaksis gitu ya. Nah, jadi semua tindakan yang melibatkan manipulasi gingiva itu ternyata direkomendasikan untuk menggunakan antibiotik profilaksis. Yang tidak perlu itu apa? Yang dikecualikan ya, itu ada seperti injeksi anestesi, kemudian ada ronsen foto, kemudian pemasangan gigi tiruan atau alat orto, kontrol penyesuaian alat orto, kemudian grinding gitu juga itu tidak perlu dilakukan pemberian antibiotik profilaksis. Nah, ini pemberian antibiotik profilaksis itu sendiri sudah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Jadi yang dari tahun awalnya itu pemberian ide atau ide pemberian antibiotik profilaksis itu dimulai di tahun 1955. Itu menggunakan penisilin ya. Nah, kemudian berkembang terus sampai yang sekarang tahun 97 itu masih digunakan sampai sekarang ya. Itu adalah pemberian amoxicillin 2 gram 1 jam sebelum pencabutan gigi. Jadi kalau amoxicillin itu kan sediaannya kan 500 mg ya. Jadi kalau 2 gram kita butuh 4 tablet. Jadi 4 tablet kita berikan ke pasien, itu pasien diinstruksikan untuk minum 1 jam sebelum prosedur. Jadi misal kalian ada pasien dengan penyakit jantung gitu. Jadi nanti pasien itu datang ke kalian pertama kali belum tentu harus dilakukan tindakan. Kalian evaluasi dulu oral hygiene-nya. Jadi mau misal pasien mau cabut gigi gitu ya. Kalian bersihkan dulu karang giginya, kalian kontrol oral hygiene-nya. Kemudian kalian resepkan antibiotik, contohnya ini adalah amoxicillin 4 tablet, kalian resepkan dengan instruksi diminum 1 jam sebelum pencabutan gigi. Jadi minggu depannya kalian jadwalkan, setelah kalian bersihkan karang giginya, dijadwalkan di minggu depannya, kemudian misal dijadwalkan jam 7 malam gitu, nanti pasien diinstruksikan jam 6 itu minum antibiotik profilaksisnya. Nah, untuk sediaannya itu ada oral ya, untuk dewasa itu 2 gram. Kemudian apabila pasien itu, misal pasien-pasien di rumah sakit ya, pasien yang tidak bisa menelan
itu bisa kita berikan yang injeksi intravena, itu menggunakan ampicillin atau menggunakan cefazolin atau ceftriaxone. Nah, kalau alergi gimana? Kalau alergi kita kasih bisa ke azitromisin, klaritromisin, ini yang atau yang lidamisin gitu. Ini yang golongan makrolid ya, yang ini ya, atau bisa ke klindamisin gitu. Tapi biasanya kalau saya sih ke yang makrolid dulu, biasanya larinya ke eritromisin ya. Kalau azitromisin dan klaritromisin itu masih jarang didapatkan kalau di rumah sakit di Indonesia. Nah, kondisi-kondisi khusus yang perlu diperhatikan. Nah, ini pasien yang akan menjalani prosedur bedah. Gitu. Nah, jadi ada kalanya pasien itu dengan kelainan jantung dan dia harus dioperasi bedah, tapi dia juga harus ada kondisi-kondisi gigi yang harus diperbaiki, contohnya dicabut. Nah, ini mau pasien itu jantungnya dibenerin dulu atau giginya dibenerin dulu. Nah, ini yang jadi dilematis kadang. Nah, yang biasanya untuk cabut gigi, kalau pada pasien penyakit jantung, itu ada resiko. Nah, tetapi dari dokter jantung sendiri, kalau mau operasi jantung, itu kan operasi yang besar ya. Jadi kalau ada vokal infeksi, itu harus dirawat dulu, supaya nanti infeksi itu tidak menginfeksi regio operasi mereka. Biasanya dokter jantung itu mengkonsulkan pasiennya itu ke dokter gigi, ke dokter jantung, ke dokter THT, ke dokter paru-paru. Itu untuk melihat adakah vokal infeksi yang bisa menginfeksi saat mereka nanti operasi jantung. Nah, sehingga dokter gigi ini harus mampu mengevaluasi apakah gigi ini perlu dirawat dulu sebelum operasi jantung. Apabila gigi ini memang vokal infeksi, itu harus dirawat dulu dengan memperhatikan komplikasi-komplikasi medis yang mungkin terjadi, dengan memperhatikan modifikasi-modifikasi dental yang perlu kita lakukan. Nah, kemudian, tapi ini jarang ya, tapi mungkin nanti kalau rekan ini mengerjakan tindakan yang lama, misal tindakan veneer atau full mouth rehabilitation, nah kita sudah kasih pasien itu antibiotik profilaksis 1 jam sebelum tindakan. Nah, tetapi ternyata tindakan kita itu lebih dari 6 jam. Nah, jadi kalau sudah lebih dari 6 jam harus ditambahkan 2 gram lagi, 4 tablet lagi gitu. Itu kondisi-kondisi khusus untuk pemberian antibiotik profilaksis dan perawatan dental mempertimbangkan kondisi jantung pasien. Nah, itu tadi infektif endokarditis ya. Kemudian yang kedua adalah ischemic heart disease. Nah, apa itu? Jadi ischemic heart disease itu adalah arteriosklerotik pada koroner. Ini terjadi karena pembuluh darahnya itu ada penebalan yang disebabkan karena adanya lemak. Jadi pasien-pasien dengan lemak berlebih, fat body-nya berlebih atau visceral fat-nya berlebih, itu beresiko arteri koronernya atau arteri yang memberi nafkah jantung itu mengalami penyempitan. Itu bisa menyebabkan ischemic heart disease. Namanya aja ischemic heart disease. Jadi dari kata iskemia. Iskemia itu kan kondisi pada kondisi tubuh kekurangan oksigen. Nah, kekurangan oksigennya itu kenapa? Karena arterinya itu menyempit. Itu menyebabkan oksigennya itu berkurang. Ini merupakan penyakit yang paling sering diderita pasien. Nah, misal mungkin di masyarakat atau di pasien itu dikenalnya sakit jantung koroner. Jadi, Pak, penyakit jantungnya apa? Bapak tahu jantung koroner, dok. Nah, itu berarti kalian curiganya ke arah ischemic heart disease. Tuh. Nah, itu ada 2 ischemic heart disease. Itu yang pertama adalah angina pectoris, yang kedua adalah myocardial infarction. Kedua-duanya ini adalah kondisi jantung iskemia.
Nah, gejalanya itu kayak pasien itu mudah lelah, pasien itu mudah capek, ini kehabisan baterai gini ya. Kemudian pasien itu kayak bawa beban berat gitu loh, kayak bawa beban berat, naik tangga itu nggak kuat gitu. Nah, tapi kadang juga ada yang aman-aman aja. Nih, seperti pasien ini ya. Jadi kayaknya ini kok kayaknya baik-baik aja, padahal sebenarnya dia ada penyakit yang tidak diketahui. Contohnya adalah ischemic heart disease. Jadi selalu kita waspada karena tidak selalu ischemic heart disease itu tampak ada gejalanya. Nah, untuk dental manajemennya gimana? Yang pertama itu adalah asesmen resiko. Jadi resikonya itu bagaimana, apakah keparahan penyakit, kemudian dental treatment yang akan kita lakukan, apakah tindakan yang mayor atau tindakan yang minor, bedah atau non bedah, kemudian bagaimana dari kondisi pasiennya sendiri. Jadi yang pertama dari kondisi penyakit keparahannya bagaimana, yang kedua dari prosedur yang kita lakukan, yang ketiga dari stabilitas dari pasien sendiri, pasiennya mampu tidak menerima perawatan yang akan kita lakukan. Untuk keparahan penyakit sendiri ada yang pertama high risk. Yang termasuk high risk itu adalah dia ada resiko, ada serangan dalam waktu 7-30 hari. Jadi kalau kalian tanya kapan terakhir ada serangan Pak di jantungnya, itu 1 bulan yang lalu dok, berarti sini sudah masuk kategori high risk. Yang kedua intermediate, itu ada atau bisa disebut stable angina. Itu sudah pernah ada riwayat serangan itu lebih dari 1 bulan. Kemudian yang low risk itu ada dia itu sudah didiagnosis ada iskemi tapi tidak ada kondisi penyakit lainnya. Penyakit lainnya contohnya hipertensi, diabetes, kelainan ginjal gitu. Jadi dia itu ada riwayat angina tapi tanpa ada risiko medis lainnya. Itu yang low risk. Nah, untuk yang tipe prosedur dental, ternyata semua tindakan di leher dan kepala itu masuk di intermediate gitu ya. Jadi bedah ya, jadi termasuk pencabutan gigi. Jadi pencabutan gigi sekecil apapun itu, walaupun itu sisa akar, itu termasuk di resiko yang intermediate. Jadi tidak ada tindakan bedah di mulut yang termasuk di resiko ringan. Gitu. Semua masuk di resiko sedang. Nah, ini ada MET. Ini cara paling mudah kalian untuk mengevaluasi stabilitas dari kardiopulmonar dari pasien. Nih, jadi ini ada contoh-contoh tindakan ya, kegiatan yang bisa dilakukan pasien. Nah, ini adalah energi yang dikeluarkan oleh pasien saat melakukan aktivitas. Jadi misal pasien itu yoga ya, ini saya nggak ikut yoga sih, jadi saya kurang paham dengan asanas dan pranayama ini apa. Jadi yoga sesi ini dia energi yang dikeluarkan itu 3,3. Tapi kalau sudah tenis itu 5. Ternyata seksual aktivitas itu pada usia 22 itu cukup tinggi juga energi yang dibuang, jadi 5,8. Ya, jadi ini, nah untuk batasnya ini ada di 4 ya, jadi 4 ini. Jadi pasien yang tidak bisa melakukan MET 4, jadi tindakan yang di bawah ini ya, di bawah 4 ke bawah itu adalah pasien yang punya resiko kardiopulmoner. Paling gampang itu adalah naik 1 tangga. Nanti kalian bisa tanya ke pasien, naik 1 tangga kuat nggak gitu. Karena naik 1 tangga itu MET-nya 4. Kalau pasien nggak kuat, berarti dia ada resiko kardiovaskular. Kalau masih kuat, itu masuk di resiko ringan. Nah, kemudian kalau angina pectoris, itu adalah
Bedanya paling mudah antara angina pectoris dengan myocardial infarction. Jadi kalau MI tadi itu terjadi penyempitan ya pembuluh darahnya. Nah, akibat penyempitan pembuluh darah ada bagian jantung itu yang tidak mendapat vaskularisasinya. Kalau kehilangan vaskularisasi nanti bisa mengakibatkan sebagian area jantung itu mengalami nekrosis. Nah, kalau belum ada nekrosis, tapi baru penyumbatan, itu dinamakan myocard infarction. Tapi kalau sudah ada area yang nekrosis, itu sudah ke angina pectoris. Jadi kondisinya lebih nyata, gejalanya lebih nyata. Ini ada nyeri dada kiri ya. Dan itu kalau yang masih intermediate itu dengan pola yang terprediksi. Jadi biasanya pasien itu masih bisa memprediksi. Kalau saya begini, saya akan nyeri dada. Kalau saya melakukan aktivitas ini, saya akan nyeri dada. Nah, ini dipicu oleh aktivitas fisik. Terus biasanya kalau kambuh, pasien memberikan nitrogliserin, itu akan hilang 5-15 menit. Atau hanya istirahat saja, itu gejalanya bisa hilang. Nah, kalau yang unstable, itu yang high risk, itu nyeri dadanya itu tiba-tiba. Jadi pasien itu tidak melakukan aktivitas fisik saja bisa muncul. Dan nyeri dada pun bisa memburuk, walaupun itu tanpa aktivitas fisik. Saat istirahat maupun saat tidur itu bisa muncul nyeri dada. Itu yang bisa kalian tanyakan ke pasien, itu yang termasuk di high risk. Nah, kalau myocard infarction itu kalau yang maaf saya kebalik. Kalau yang angina pectoris itu yang masih penyempitan pembuluh darah koroner. Kalau yang miokardial itu yang sudah terjadi nekrosis pada jantungnya. Sehingga pada yang myocardial infarction itu tidak ada low risk. Semua itu masuk ke intermediate risk. Walaupun tanpa gejala, dia masuk ke intermediate risk. Kalau yang dengan gejala itu, gejala satu muncul pun, chest pain, nafas pendek, pusing, lemah, itu sudah termasuk yang di high risk. Nah, untuk modifikasi dentalnya itu jadi usahakan pertemuannya singkat dan itu di pagi hari, karena pagi hari itu pasien masih fresh, pasien baru bangun tidur, baru sarapan, tidak ada beban pikiran. Kalau di malam hari itu kan pasien itu sudah capek menjalani aktivitas sehari-hari sehingga dia bisa kelelahan dan beresiko lebih tinggi saat menerima tindakan dental. Untuk posisi itu senyaman pasien, kalian tanyakan pasien sudah nyaman atau belum, tidak ada posisi khusus ya untuk pada pasien dengan risiko sedang. Itu kemudian vital sign itu perlu dipasti ya, ini kalau vital sign pasti dengan atau tanpa penyakit sistemik itu harus kalian cek. Kemudian pasien disuruh menyiapkan obat-obatannya terlebih dahulu. Pasien punya nitrogliserin itu dipakai, pasien punya sedasi itu dibawa. Gitu ya. Kemudian penggunaan anestesi lokal itu harus bijak, harus efektif dosisnya, tidak boleh berlebihan. Batasi penggunaan vasokonstriktor. Jadi pada pasien penyakit jantung itu dosis vasokonstriktor maksimalnya itu 0,04. Kalau pada 1 mg anestesi itu pada anestesi yang 1/80.000 itu vasokonstriktornya dosisnya 0,125. Sehingga kalau dosis maksimalnya itu kalau kalian hitung ya, tapi nanti mungkin di kuliah yang lain untuk menghitung dosis anestesi itu kalau 0,4 mg itu adalah 1,5 ampul gitu. Nah, ternyata untuk penggunaan vasokonstriktor di anestesi itu masih dibatasi, dalam tanda kutip dia adalah kontraindikasi relatif. Jadi masih bisa digunakan tetapi dibatasi. Nah, tetapi kalau penggunaan
retraction cord. Retraction cord itu gingival retraction. Untuk misal kalian mau mencetak crown, itu kalian pasang di retraction cord itu di sulcus gingivanya. Itu retraction cord itu mengandung epinefrin juga. Nah, ternyata walaupun anestesi dengan vasokonstriktor itu masih dibolehkan dengan batas tertentu, tapi kalau retraction cord itu kontraindikasi mutlak, tidak boleh digunakan. Walaupun tidak diinjeksikan, ternyata pemasangan di sulcus gingiva itu penyerapannya, absorpsinya itu lebih tinggi. Karena mungkin banyaknya pembuluh darah di situ, penyerapannya lebih tinggi, sehingga itu tidak boleh digunakan. Nah, kemudian pada pasien-pasien dengan kelainan jantung, NSAID itu dihindari, seperti asam efenamat, ibuprofen, ketorolak, kemudian kalium diklofenak, itu harus dihindari. Jadi gunakan paracetamol gitu. Kalau butuh anti radang bisa diberikan tramadol, tapi untuk NSAID itu dihindari. Nah, ini ringkasan ya, ringkasan nanti bisa kalian baca sendiri untuk pada pasien dengan ischemic heart disease. Untuk antibiotik tidak ada cara bacanya gitu ya. Anestesi dibatasi, jadi ABCD-nya ini untuk rangkuman modifikasi dental yang bisa kita lakukan tadi. Nah, kemudian kalau pada pasien high risk, itu tadi kan kalian sudah mempelajari bagaimana menilai resiko medis ya, apakah itu intermediate atau high risk. Kalau tadi sudah intermediate, sekarang high risk. Kalau high risk, tindakan elektif harus ditunda. Elektif itu yang tidak harus segera. Yang bisa ditunda itu ditunda sampai kondisi jantungnya itu membaik. Kalau butuh tindakan emergensi tidak bisa digunakan, tidak bisa ditunda, itu lakukan sekonservatif mungkin. Konservatif itu artinya minimal trauma. Misal ada nyeri, jadi yang termasuk di emergency itu ini ada nyeri, infeksi, dan bleeding. Jadi tindakannya hanya sebatas itu. Misal pasien nyeri, diberikan medikasi dulu. Pasien infeksi mungkin tidak kita langsung insisi dulu, tapi kita bisa trepanasi terlebih dahulu. Untuk kontrol bleeding, kita jangan gunakan vasokonstriktor. Kita kontrol secara lokal, bisa dengan spongostan, bisa dengan penjahitan, bisa dengan penekanan, begitu, seminimal mungkin. Nah, untuk elektif bisa kita konsul dulu ke kardiologis, kalau di Indonesia bergelar SPJP, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah. Nah, kemudian ini harus dilakukan di rumah sakit ya, karena kita perlu memasang IV line dulu, intravenous line dulu, supaya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, obat itu bisa langsung masuk ke pembuluh darah, tidak lewat oral. Jadi sudah siap IV line-nya. Kemudian selama tindakan dimonitor EKG dan juga vital sign-nya, jadi kita perlu pasang monitor pada pasien. Kemudian oksigen, kita gunakan oximeter. Sebelum tindakan, kita berikan nitrogliserin terlebih dahulu. Nah, pasien dengan high risk perlu dilakukan tindakan di rumah sakit. Ini ringkasannya ya, untuk pasien dengan high risk. Nah, ini sekilas tentang vasokonstriktor ya. Jadi, vasokonstriktor itu bisa menyebabkan takikardi, aritmia, dan peningkatan tekanan darah. Jadi namanya aja vasokonstriktor. Ketika suatu pembuluh darah mengalami konstriksi, dia akan menyempit. Dengan adanya penyempitan, maka itu akan meningkatkan tekanan di dalamnya. Adanya tekanan yang meningkat itu bisa meningkatkan denyut jantung. Nadinya meningkat, terjadi takikardi. Nah, kalau pada pasien dengan jantung, peningkatan denyut jantung itu bisa menyebabkan aritmi. Aritmi itu denyut yang tidak stabil. Ritmenya tidak stabil, namanya dinamakan aritmi. Itu yang disebabkan vasokonstriktor, kenapa dosisnya dia harus dibatasi. Nah, apabila misal kita melakukan tindakan, pencabutan gigi itu kan tidak boleh sakit ya, apalagi pada pasien dengan kelainan jantung, karena nyeri itu juga bisa meningkatkan tekanan darah. Nah, apabila ternyata kita masukkan 1,5 ampul, itu kan sudah mentok.
dosis vasokonstriktornya. Nah, tapi ternyata pasien masih sakit, kita bisa tambahkan anestesi yang tanpa vasokonstriktor, yang murni. Kalau misal benar-benar dibutuhkan, berarti itu gunakan seminimal mungkin. Nah, ini ya, 0,036 mg, bulatkan saja 0,4. Kalau pada 1 mili anestesi itu mengandung 0,0125. Jadi untuk lebih amannya kalian maksimal menggunakan 3 mili. 3 mili itu kalau satu ampul kan isinya 2 mili. Berarti 1,5 mili itu udah maksimal pol mentok. Nah, kalau yang 1:100.000 itu lebih aman, jadi bisa digunakan dua ampul ya. Tapi kalau yang lidokain yang 1:80.000 itu 1,5 ampul. Lidokain yang 1:100.000 itu juga ada. Jadi yang perlu kalian ketahui saat kalian melakukan tindakan, misal kalian nanti praktek di RSGM atau praktek di klinik orang yang alat dan bahannya bukan kalian sendiri yang beli, kalian wajib tahu. Kadang kita cuman ya pakai aja yang disediakan oleh klinik, pakai aja yang tersedia, disediakan nanti sama perawatnya anestesinya ini, ya kalian pakai aja. Tapi kalian harus tahu yang kalian masukkan itu apa. Jadi setiap obat, setiap injeksi yang kalian berikan kepada pasien, kalian harus pastikan isinya itu apa. Karena anestesi ini macam-macam, ada yang 1:80.000, ada yang 1:100.000, ada yang 1:200.000, ada yang tidak ada epinefrinnya. Jadi kalian harus perhatikan itu, jangan cuman asal yang disediakan apa itu dipakai. Gitu. Nah, kemudian intravaskular injeksi itu harus dihindari. Jadi untuk blok ya, ini kalian semester 7 sudah tahu semua ya, untuk blok harus dilakukan aspirasi dulu untuk menghindari masuknya obat anestesi yang kita berikan ke pembuluh darah gitu. Jadi aspirasi itu wajib. Nah, untuk perdarahan, pasien-pasien dengan kelainan jantung, apalagi jantung iskemik, itu kan ada penyempitan pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah itu menyebabkan darah itu sulit mengalir, sehingga biasanya pasien dengan ischemic heart disease itu diberikan dokter itu untuk aspirin atau pengencer darah. Aspirin itu antiplatelet, ya. Antiplatelet itu untuk menghindari platelet itu, sehingga darahnya lebih encer, lebih susah untuk menggumpal. Contoh lainnya clopidogrel atau biasa pasien sebutnya CPG. Aspirin atau clopidogrel itu adalah antiplatelet. Nah, ini bisa meningkatkan resiko perdarahan kalau kita melakukannya. Gitu. Jadi, walaupun meningkat, itu tidak terlalu signifikan. Artinya tidak signifikan itu masih perdarahan, tetapi itu bisa dikontrol secara lokal. Jadi, oleh dokter gigi ya, bukan oleh pasien. Jadi, dokter gigi untuk perdarahan yang ringan itu masih bisa, seperti penjahit, menggunakan spongostan, dan lain-lainnya. Nah, ini jadi kadang menyetop, jadi tidak diperlukan. Jadi biasanya kita konsul dulu ke dokter jantung, apakah kita perlu menstop antiplateletnya atau pengencer darahnya atau tidak. Biasanya ada pasien datang dengan kondisi kelainan jantung, mengkonsumsi obat-obatan pengencer darah, kita perlu konsul ke dokter penyakit jantungnya. Ini boleh nggak di stop gitu. Nanti dokter jantung akan membalas konsul kita. Stop 5 hari, stop 3 hari, atau tidak boleh di stop. Gitu. Nah, kalau nggak boleh di stop gimana? Kalau nggak boleh di stop, kita perlu cek namanya INR. INR itu adalah kemungkinan resiko perdarahan. INR itu didapat dari lab PTT dan APPT dan APTT pasien. Nanti kita dapatkan INR-nya. INR normalnya itu adalah 1,1, itu normal. Tetapi untuk pasien-pasien yang akan dilakukan tindakan, tidak harus INR-nya itu normal. Karena kalau INR-nya normal, tentu saja kita harus stop pengencer darahnya dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi INR sampai 3 kali lipatnya atau 3,5. Jadi
Ada literatur yang menyebutkan 3 kali normal, ada yang menyebutkan di bawah 3,5. Itu masih bisa dilakukan tindakan dengan resiko perdarahan yang bisa dikontrol secara lokal. Ya, bukan berarti aman dilakukan, tapi masih bisa terjadi perdarahan dengan resiko yang masih bisa kita kontrol gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kardiak aritmia, yaitu ritme jantungnya tidak stabil ya. Nah, itu abnormal, denyut jantungnya tidak stabil. Gitu. Tidak stabil itu bisa ritmenya, bisa jumlahnya. Jadi ada yang mungkin jedanya ada yang 0,7 detik, kemudian 1,2 detik tidak stabil. Itu pentingnya. Kenapa kalau kita mengukur tekanan darah pada pasien itu tidak boleh diukur 15 detik, kemudian kita kali 4, kita dapat denyut nadi selama 1 menit. Bukan, tidak boleh gitu, karena kita perlu menghitung 1 menit, ritme, tidak hanya menghitung, tetapi merasakan ritmenya bagaimana. Ini adalah kelainan jantung yang paling sering ditemukan oleh dokter gigi. Tetapi itu yang paling sedikit concern oleh pasien maupun oleh dokter gigi. Padahal ini bisa fatal, apalagi dipresipitasi atau dipicu oleh adanya kecemasan atau kemarahan ya. Kalau di dokter gigi tentu saja bukan kemarahan, kecuali kalau dokternya bikin pasien emosi, tetapi kecemasan ya. Kalian harus punya perspektif bahwa setiap pasien yang datang ke dokter gigi itu pasti punya rasa cemas walaupun sedikit. Nah, itu nanti itu bisa menimbulkan resiko yang fatal apabila pasien itu punya kelainan kardiovaskular. Nah, ini jadi ini yang perlu kalian pahami bahwa sehappy-happynya pasien terlihat saat pasien itu sudah duduk di dental unit, rebahan, membuka mulutnya, melihat alat kalian, lihat tangan kalian pegang alat, apalagi alat itu masuk, itu pasti ada kecemasan dalam diri pasien, itu pasti ada. Sekalipun dokter gigi yang sudah bekerja, ketika dokter gigi itu mau dirawat oleh dokter gigi lain, pasti ada rasa cemas di situ. Kardiak aritmia itu bisa terdiagnosis ataupun tidak terdiagnosis. Nah, itu pemberian epinefrin yang berlebihan itu bisa membahayakan pasien. Meskipun pasien itu dalam kondisi yang paling baiknya pun, kadang aritmia itu bisa muncul dan membutuhkan tindakan emergensi. Kemudian identifikasi penyakit awal dan kesiapan dokter gigi untuk melakukan pencegahan munculnya itu merupakan kunci sukses perawatan pada pasien. Yang jelas, medical history harus lengkap, review of system harus lengkap, pemeriksaan vital sign harus tepat. Tanda-tanda gejalanya itu apa yang perlu kita tanyakan? Sebenarnya hampir sama ya untuk semua penyakit jantung. Itu pasien palpitasi, kemudian pasien ada pusing, dizziness, kemudian ada chest pain, palpitasi itu kayak gemeter gitu ya pasiennya. Nyeri dada, nafasnya pendek, atau pernah ada riwayat sinkop. Nah, itu biasanya tipe-tipe aritmia itu pasien itu menggunakan pacemaker atau defibrillator, itu bisa mempengaruhi stabilitas dari penyakit-penyakit tersebut. Nah, ini untuk mengetahui pasien itu punya aritmia ya, jadi kita harus tahu tipe-tipenya. Jadi, tapi ini mungkin nanti akan lebih dijelaskan oleh dokter Dewa atau di kuliahnya dokter Dewa. Modifikasi dentalnya pertemuannya harus baik ya, jadi pasien di appointment-kan dulu, pasien disiapkan, tidak datang langsung dilakukan tindakan, tapi mungkin kita jelaskan di pertemuan pertama, bisa kita jelaskan dulu tindakannya ini, pasien besoknya dijadwalkan dengan kondisi yang lebih siap, sudah makan, istirahat cukup, kalau ada obat-obatan yang perlu diminum sebelumnya, diminum terlebih dahulu.
Kemudian lakukan tindakan itu pada pagi hari sama seperti tadi. Posisi duduk senyaman pasien, kemudian vital sign dicek dulu, ini standar ya. Sedasi diberikan dulu, kemudian apabila pasien itu membutuhkan sedasi, kita berikan dulu sedasi, bisa yang inhalasi juga, kemudian berikan lokal anestesi, kemudian batasi jumlah vasokonstriktor, kemudian sama seperti yang tadi ya. Nah ini nyeri itu harus dikontrol dengan baik, jadi medikasi-medikasi post-opnya juga harus adekuat. Ini saya jelaskan bedanya saja ya. Ini sama seperti yang tadi, untuk high risk itu semua tindakan elektif itu ditunda. Kalau emergensi lakukan sekonservatif mungkin. Konsul dulu ke dokter jantung. Ini sama seperti yang tadi ya. Mungkin sama, ini ringkasan ya. Dengan vasokonstriktor ini masih sama juga ya, penggunaan vasokonstriktor. Ini pasien juga pemberian digoxin, tapi digoxin ini memang jarang dipakai juga, jadi ini bukan masalah yang berarti untuk dokter gigi ya. Perdarahan, nah ini bedanya di sini yang agak berbeda. Kalau tadi pada pasien yang menggunakan aspirin atau clopidogrel itu kan antiplatelet gitu. Tapi kalau pasien dengan aritmia itu kadang mereka mendapatkan warfarin atau dabigratan. Itu adalah antikoagulan. Artinya antikoagulan, darah tidak mungkin mengalami koagulasi, tidak akan menjendal. Jadi sebagaimanapun kita lakukan usaha, itu darah tidak akan menjendal. Nah ini memang pemberian warfarin atau dabigatran ini memang dokter jantungnya itu punya target INR-nya memang dibuat 2-3 kali normal. Jadi memang sengaja dibuat tinggi untuk mencegah terjadinya emboli atau jendalan darah di dalam pembuluh darah yang bisa menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah. Nah, sehingga ini tentu saja meningkatkan resiko perdarahan saat melakukan tindakan bedah. Nah, tetapi untuk menghentikannya itu kadang tidak selalu perlu. Bukan tidak perlu ya, tapi tidak selalu perlu. Itu tergantung nanti tindakan yang mau kita lakukan. Kalau misalnya INR 3,5 itu bisa tidak perlu kita hentikan. Tapi memang lebih aman dihentikan dulu. Tetapi kalau kita mau menghentikan, kita harus konsul ke dokter jantung. Nah, ini kadang pasien menggunakan pacemaker ya pada kardiak aritmia. Jadi pacemaker pembuat denyut. Nah, itu sebenarnya dia tidak ada risiko endokarditis sehingga tidak perlu diberikan antibiotik. Gitu. Walaupun tetap beresiko ya. Jadi ini sebenarnya tidak perlu, tapi kalau diberikan juga tidak apa-apa untuk antibiotik profilaksis. Nah, kalau pasien pakai pacemaker, kita tidak boleh menggunakan electrosurgery atau cauter ya. Kemudian curing lights untuk meng-cure resin komposit itu, dan juga ultrasonic scaler itu tidak boleh digunakan pada pasien yang menggunakan pacemaker. Ya, heart failure ini nanti akan kita bahas di topik selanjutnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Ini saya stop recordingnya ya.